Oke, selamat siang anak-anak kelas 3. Jadi hari ini kita sudah memasuki pada pembelajaran 5. Nah, modul kita sudah tercetak dan sudah jadi di sekolah. Mohon untuk hari Senin besok semuanya sudah memegang modul ini, karena kalau kita tidak memegang modul ini akan kesulitan untuk belajarnya. Nah, kalau kirimkan PDF kan kalian pasti mungkin HP-nya untuk Zoom. Nah, tidak bisa melihat materi yang akan menjelaskan. Jadi di modul ini kita sudah masuk pada pembelajaran 5. Nah, pada pembelajaran 5 ini target kita ada 2. Yaitu yang pertama, siswa dapat memahami parabel. Dan yang kedua, siswa dapat menceritakan perilaku masyarakat. Nah, kalau kita sebelum pembelajaran 5 kita sudah belajar tentang mite, fabel, legenda, lalu tentang dongeng ya, tentang pengertian dongeng. Nah, saat ini kita akan belajar tentang parabel. Apakah parabel itu juga dongeng, Mem? Nah, jadi parabel itu juga dongeng, tapi mungkin kita tidak pernah dengar. Mungkin yang sering kita jumpai itu mungkin legenda, fabel. Nah, kalau parabel ini jarang kita dengar, hampir tidak pernah kita dengar ya. Jadi parabel itu juga termasuk dongeng. Nah, parabel itu adalah sebuah jenis dongeng yang menggunakan perumpamaan bertujuan untuk mendidik si pembaca. Jadi dalam dongeng parabel ini diibaratkan sebuah tokoh atau tokoh yang ada di legenda itu yang sikapnya baik untuk kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya legenda tentang dongeng tentang tokoh Pak Soekarno. Nah, yang kita tahu Pak Soekarno itu adalah presiden pertama di Indonesia. Beliau seorang proklamator, pemberani. Nah, dari sifat-sifat beliau itu kan perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tidak semuanya, tetapi dari tokoh tersebut itu menceritakan bahwa tokoh tersebut dapat kita tiru untuk kehidupan sehari-hari. Nah, parabel ini fungsinya untuk mendidik kita agar mencontoh dari tokoh tersebut. Nah, di situ sudah ada contoh dari dongeng yang judulnya Hakim yang Adil. Jadi dongeng ini dari Cina yang menceritakan tentang seorang hakim yang bersikap adil. Nah, tidak perlu membaca dengan jelas. Nanti kalau membacakan pasti kalian tidak mau membaca sendiri. Nah, sebaiknya kalian baca sendiri bagaimana isi dari dongeng si hakim yang adil ini yang dari Cina. Jadi nanti yang di slide ini yang ayo memahami. Nah, setelah kalian membaca dongeng di atas, kalian telah memahaminya. Jika belum, silakan baca dan dipahami kembali. Jadi kalian baca ulang dongeng yang ada di buku kalian ini ya, tentang hakim yang adil. Nah, yang pertama, apa saja contoh sikap yang patut kita contoh dalam dongeng tersebut? Nah, kalau kalian sudah membaca sikap baik, temukan sikap baik dari dongeng yang ada di hakim yang adil itu. Kalau sudah kalian temukan berapa saja sikap yang baik itu, kalian tuliskan di buku tulis tematik ya. Kalau di sini kan mungkin tidak cukup, lebih baik kalian tulis di buku tulis tematik. Lalu yang kedua, contoh sikap apa yang tidak patut kita contoh dalam dongeng tersebut. Nah, kalau kita sudah menemukan sikap baik, pasti ada salah satu sisi yang sikap tidak baik pada dongeng tersebut. Lalu yang nomor ketiga itu dongeng
yang kalian baca menceritakan tentang apa? Jadi kalian tadi kan sudah membahas tentang sudah membaca tentang dongeng Hakim yang Adil. Nah, dongeng itu menceritakan tentang apa? Isinya tentang apa? Apakah tentang keadilan atau seperti apa? Kalian baca dulu, syaratnya kalian baca baru kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Lalu yang ketiga, buatlah sebuah tabel dongeng parabel yang pernah kalian baca. Jadi dongeng parabel itu bisa kalian cari di Google, apa saja sih dongeng yang pernah kalian baca atau kalian dengar. Kalaupun tidak pernah, tetap kalian isikan saja. Coba cari, minta bantuan mama atau papa, cari di Google. Nah, kalian share contoh dongeng parabel di Indonesia, ya, seperti itu. Lalu yang kedua, kalau kita tadi memahami di Ayo Memahami, yang kedua, apakah kamu merasa teman-temanmu juga berbuat baik kepadamu? Hal-hal baik apa yang dilakukan oleh teman, keluarga, dan orang-orang di sekitarmu? Tulislah sikap baik yang dilakukan temanmu, keluargamu, dan orang-orang di sekitarmu. Jadi di sini kalian contohkan. Nah, kalian kan punya teman di rumah. Kalian pasti juga punya koko atau sinyo. Nah, seperti itu ya. Nah, Mem contohkan sikap baik yang ada di rumah. Contohnya, kan sekarang kalian sedang pembelajaran daring. Nah, biasanya mama atau papa menyiapkan HP atau buku untuk mempersiapkan pembelajaran daring lewat Zoom ya. Nah, seperti itu. Jadi, mama membantu mempersiapkan perlengkapan sekolah sebelum pembelajaran daring dimulai. Lah, itu kan sikap baik di lingkungan keluarga. Nah, nanti kalian coba cari sikap-sikap baik yang ada di keluarga ataupun di lingkungan sekitar rumah atau teman-teman yang ada di rumah. Seperti itu ya tugasnya. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama Ayo Memahami, lalu yang kedua itu di Ayo Berpikir. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini bercerita tentang konten kita adalah parabel. Parabel itu adalah perumpamaan yang bertujuan untuk mendidik si pembaca. Jadi yang sudah menjelaskan seperti tokoh Bapak Soekarno. Nah, beliau seorang proklamator. Jadi setidaknya kita bisa mencontoh dari Bapak Soekarno tersebut. Nah, dari pembelajaran 5 cukup sekian dari pembelajaran ini. Kita bertemu hari Senin dengan sudah membawa modul masing-masing ya, agar memperlancar pembelajaran kita. Nah, cukup sekian dari pembelajaran 5 kali ini. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.